Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Managing File, struktur direktori pada Linux. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hierarki direktori pada Linux atau sering disebut dengan struktur direktori pada Linux. Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa strukturnya seperti pohon. Nah, yang paling atas ini adalah root yang dilambangkan dengan garis miring atau slash. Lalu kemudian di bawah root ini dinamakan dengan directory atau file atau folder. Di antaranya yaitu ada /bin, /sbin, /home, /usr, /opt, /root, /tmp, /etc, /mnt, /var, dan /boot. Nah, sedikit penjelasan untuk /usr ini apabila di Windows itu adalah program file. Jadi sebagian besar aplikasi Linux itu tersimpannya di direktori usr ini. Mari coba kita lihat pada sistem operasi Windows. Nah, apabila di Windows di sini di C, kemudian di program file, nah maka disinilah tersimpan aplikasi-aplikasi yang terinstall. Nah, lalu kemudian misalnya /etc. Nah, /etc ini adalah tempat konfigurasi di server. Misalnya ketika kita melakukan konfigurasi DNS server. Lalu kemudian ada /home. Nah, ini adalah tempat penyimpanan user. Jadi apabila user dibuat, maka akan tersimpan di home ini. Jadi user di bawah home. Folder user ini sama seperti My Document apabila pada Windows. Selanjutnya mari kita cek pada Debian Desktop. Silakan dibuka aplikasi VirtualBox-nya, lalu kemudian nyalakan Debian servernya. Kita login. Kita masuk ke menu file, klik Activities, lalu klik File. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan ke home directory. Jadi inilah tampilan utamanya pada Linux Debian. Nah, di sini apabila di terminal maka tempatnya yaitu di /home/user. Nah, jadi inilah direktori-direktori yang berada di home user ini. Mari kita coba cek. Misalnya kita klik folder dokumen. Lalu kemudian kita klik Properties. Nah, di sini bisa kita lihat pada parent folder bahwa posisi kita sedang berada di home user. Karena di sini namanya Debian, berarti di sini home Debian. Lalu kemudian apabila kita mau masuk ke directory root, maka kita klik Other Location. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat komputer, lalu kemudian di ujung sebelah kanan terdapat garis miring atau slash. Jadi kalau kita klik yang slash ini, maka di sini bisa kita lihat bahwa banyak terdapat direktori-direktori. Misalnya terdapat direktori USR yang isinya yaitu tempat tersimpannya aplikasi-aplikasi yang terinstall. Lalu kemudian kita akan mencoba masuk ke direktori home. Nah, di sini hanya terdapat satu direktori, yaitu direktori Debian. Karena usernya komputernya Debian, maka usernya di sini tertulis Debian. Nah, ini artinya pada virtual mesin Debian ini hanya baru terdapat satu user saja. Apabila menambahkan satu user lagi, maka akan bertambah di sini direktorinya. Nah, itulah kenapa hanya terdapat satu direktori saja. Lalu kemudian di sini juga terdapat direktori root. Nah, ini adalah di bawahnya slash. Mari kita coba masuk ke direktori root ini. Nah, di sini kita dimintakan password rootnya. Kita cancel. Mari kita coba masuk melalui terminal. Kita akan mencoba masuk ke mode root atau directory root. Kita ketikkan su, kemudian enter, kemudian masukkan passwordnya.
Ya, kita sudah masuk ke root. Usernya server 1 Debian. Nah, jika kita perhatikan ketika kita masuk dengan perintah cd/root kemudian enter, maka kita akan masuk ke dalam home rootnya dari si root, yaitu ke menu utama atau tampilan awal dari root. Jadi intinya /root yang ada di bawah root itu home dari rootnya itu sendiri, namun / itu adalah induk dari root. Tapi jika home biasa, itu direktori rootnya di home biasa. Nah, jadi itulah tentang direktori pada Linux. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.